Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok mata kuliah sastra Islam. Dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami bagi kemarin. Jadi dalam hal ini kita akan membahas mengenai satu topik, yaitu akulturasi budaya Islam dan non-Islam. Nah, dalam hal ini kami mengambil judul yaitu akulturasi nilai Islam dalam kesusastraan Jawa. Dalam hal ini kami mengambil kasus yaitu Selat Centini. Bisa di next slide-nya, Mas. Baik, kelompok kami terdiri dari 9 orang. Mohon maaf, kami kelompok 9 dari beberapa anggota kami, yaitu Ikhda Mar'atul Husna, kemudian Iqlilah Atikoh, saya sendiri sebagai moderator Muhammad Saiful Mukminin, kemudian Raden Razen Syam Rifai, kemudian Rizky Novendra, dan Dunia Makin Aninda Fitratus. Baik, untuk pertama sebelum kita memasuki inti dari pembahasan kami, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui bagaimana Islam bersifat universal, yaitu Islam itu tidak hanya pada satu golongan tertentu. Nah, konsep itu sendiri dijelaskan pada poin-poin berikut. Yang pertama, Islam itu ditujukan untuk semua umat, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Al-Islam sholih likulli zaman wa makan. Dalam hal ini, Islam itu tidak hanya milik satu golongan, tidak hanya milik satu suku saja, melainkan Islam itu untuk segenap umat, segenap manusia di seluruh dunia. Bukan hanya orang Arab saja, melainkan orang di seluruh dunia. Kemudian yang kedua yaitu Islam adalah risalah atau ajaran untuk bangsa tertentu yang beranggapan bahwa mereka yang terpilih. Dan karena semua manusia harus tunduk kepadanya. Jadi manusialah yang terpilih. Dalam hal ini kita sebagai umat manusia terpilih untuk memeluk Islam. Jadi kita sebagai manusia mempunyai konsekuensi terhadap pemelukan Islam itu untuk tunduk dan patuh terhadap semua ajaran dan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, Islam dikenal sebagai salah satu agama yang akomodatif terhadap tradisi lokal dan ikhtilaf ulama dalam memahami ajaran agamanya. Tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menafikan bahwa budaya lokal itu merupakan suatu kekayaan ataupun perbedaan. Jadi Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin masuk agama yang akomodatif terhadap tradisi-tradisi tersebut. Seperti itu. Oke, next selanjutnya yaitu pembahasan universalisme Islam dalam Al-Quran. Akan dijelaskan oleh Mas Rizky Novendra. Kepada Mas Rizky dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Saudara Saiful. Saya Rizky Novendra akan menjelaskan tentang konsep universalisme Islam. Jadi, mohon maaf Mas, universalisme Islam dalam Al-Quran. Oh ya, sorry. Ya, di next slide-nya. Oh, next slide, oke. Jadi, universalisme Islam dalam Al-Quran, ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya yang berbunyi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang berarti dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa perdamaian ya, bisa dibilang. Lanjut ke ayat berikutnya yang disebutkan di surat Al-Furqan ayat 1 ya, yang tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira, yang artinya maksudnya Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, termasuk jin dan manusia. Kita next slide, akulturasi budaya. Jadi apa sih itu akulturasi budaya? Jadi akulturasi adalah salah satu bagian interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat
Hal ini terjadi akibat interaksi sosial dalam masyarakat yang berbeda-beda suku, agama, ras, dan golongannya. Aktivitas kontak sosial antar budaya berdampak pada munculnya proses akulturasi. Akulturasi adalah sebuah proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Jadi kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Jadi akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Singkatnya tuh akulturasi adalah proses adaptasi kebudayaan dengan tetap mempertahankan kebudayaan lama. Gitu. Lanjut, ini slide akan dibawakan oleh, kita kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih Mas Rizky telah menjelaskan mengenai konsep universalisme Islam dalam Al-Quran dan akulturasi budaya itu sendiri. Itu jadi ada suatu hal yang berkaitan. Nah, dalam kaitannya itu akan dijelaskan selanjutnya oleh Mas Razen. Kepada Mas Razen dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Saiful. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai Islam dan akulturasi budaya. Islam sendiri merupakan agama, sehingga bisa bilang tidak lepas dari yang namanya budaya dari agama tersebut. Islam mengakui keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat karena adat atau kebiasaan merupakan bagian dari kehidupan sosial masyarakat tersebut. Islam membiarkan kearifan lokal wisdom ya, dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori dan merusakkan akidah Islam untuk tetap eksis. Islam datang mengakui dan mengakomodir nilai-nilai kebudayaan dan adat kebiasaan suatu masyarakat yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan ideologi Islam. Akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal diakui dalam suatu kaedah atau ketentuan dasar dalam ilmu usul fikih bahwa adat itu dihukumkan. Adat di sini maksudnya kebiasaan ya, adat itu. Atau lebih lengkapnya adat adalah syariat yang dihukumkan. Jadi kita bisa mengambil hukum dengan yang namanya adat atau kebiasaan. Ini bermakna bahwa adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya, adalah sumber hukum dalam Islam. Baik, slide berikutnya, akulturasi nilai Islam dalam Serat Centini. Setelah kita ketahui apa itu akulturasi budaya, kemudian apa itu Islam, nah sekarang kita akan aplikasikan di dalam kebudayaan Serat Centini, yaitu khususnya di kebudayaan Jawa ya ini ya. Jadi akulturasi nilai Islam dalam Serat Centini. Serat Centini sendiri adalah karya sastra besar dalam ranah kesusastraan Jawa yang merupakan ensiklopedi kebudayaan Jawa yang diterbitkan pada tahun 1814. Pemrakarsa penerbitan Serat Centini ialah Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwana 5. Itu masanya 1788 hingga 1820. Topik utama dalam Serat Centini adalah konsep manunggaling kawula Gusti atau biasanya disebut dengan wahdatul wujud yang pada aspek-aspek tertentu berakulturasi dengan budaya Islam. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai akulturasi nilai Islam dalam Serat Centini. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Razen telah menjelaskan bagaimana Islam berakulturasi dengan budaya lokal serta bagaimana pengenalan terhadap Serat Centini itu sebagai objek material kita dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan menganalisis beberapa aspek nilai Islam yang ada dalam Serat Centini. Yang pertama yaitu aspek sholat. Nah, sholat sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Yunia. Pada Mbak Yunia dipersilakan. Mohon maaf Mas Saiful, untuk yang sholat itu bagiannya Mbak Iklilah ya. Oh iya, mohon maaf. Iya, mohon maaf. Baik, sholat sendiri dalam ajaran Islam akan dijelaskan oleh Mbak Iklilah beserta dengan nilai-nilai
ajaran sholat yang terkandung dalam surat Centini. Kepada Mbak Ifila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sholat, perbedaan sholat dalam Islam dan sholat dalam surat Centini. Yang pertama adalah sholat dalam Islam. Seperti yang ada di dalam Al-Quran, dasar hukum sholat, ada di surat Al-Baqarah, salah satunya ada di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sholat dalam Islam merupakan doa yang disampaikan dengan tata cara, syarat, dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam bentuk gerakan-gerakan tertentu. Fakir 2006. Oke, selanjutnya. Yang kedua adalah ajaran sholat dalam surat Centini. Sholat merupakan tiang agama, serta sebagai pembeda antara Muslim dan kafir. Surat Centini memuat tentang perintah sholat melalui khutbah-khutbah Syekh Among-Raga kepada istrinya Tambang Raras. Syekh Among-Raga mengatakan bahwa mukmin laki-laki maupun perempuan wajib melaksanakan sholat. Di dalam bukunya Surat Centini dituliskan, oleh karenanya dinda wajib, kita ini sholat, 5 waktu yang wajib. Benarlah jika ada ucapan, sholat atas kehendak Allah, kafir juga atas kehendak Allah. Surat Centini jilid 6, bait 99, halaman 114. Dikutip dari Muslifah 2013. Oke, demikian. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Mbak Ifila telah menjelaskan ya salah satu aspek nilai Islam yang terkandung dalam surat Centini, yaitu ajaran sholat. Selanjutnya yaitu ajaran dakwah yang akan dijelaskan oleh Mbak Yunia. Pada Mbak Yunia dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Saiful yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan beberapa pengertian ataupun penjelasan mengenai bab ini. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah belajar ya mengenai apa sih akulturasi nilai Islam dalam surat Centini. Nah, tadi kan Mbak Ikhlas juga sudah menjelaskan mengenai surat Centini, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dakwah dalam Islam. Nah, dasar hukum di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, tadi surah Al-Imran ayat 104. Nah, dari surat ini kita tahu bahwa dakwah dalam Islam merupakan usaha menyampaikan ajaran Islam yang dilakukan dengan penuh kesadaran dengan cara-cara yang sesuai syariat Islam. Untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan dakwah tersebut tanpa ada paksaan. Nah, selanjutnya, bisa di next slide. Nah, di sini terdapat beberapa nilai dakwah Islam dalam surat Centini. Nah, ajaran Islam sangat menentang kesyirikan. Salah satu nilai dakwah Islam yaitu ketika tokoh Amung-Raga mencegah kesyirikan dengan meminta ibu mertuanya yang bernama Niken Malarsi untuk membuang hiasan berupa larat lainnya. Nah, apa larat lainnya itu? Larat lainnya yaitu sepasang boneka pengantin. Nah, Syekh Amung-Raga berkata bijak, apabila diperbolehkan ibu, seyogyanya dibuang saja. Hiasan larat lainnya itu tidak baik dipasang. Seperti berhala. Karena apa? Karena sepasang boneka itu diumpamakan seperti berhala yang menghambat ilmu. Nah, mungkin cukup sekian dari dakwah Islam, bisa dilanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Yunia telah menjelaskan mengenai dakwah dalam ajaran Islam itu sendiri, dan
bagaimana dakwah Islam itu diimplementasikan atau diakulturasikan pada karya sastra tadi ya, yaitu Serat Centini. Nah, kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek tauhid dalam Islam dan dalam Serat Centini itu sendiri akan dijelaskan oleh Mbak Ikhda. Pada Mbak Ikhda dipersilakan. Oh iya, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid dalam Islam. Tauhid sendiri, dasar hukumnya itu ada pada ayat Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, yaitu pada Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa tauhid adalah pokok ajaran Islam yang pada dasarnya mengakui bahwa Tuhan adalah Esa atau Tunggal. Muslimah, selanjutnya yaitu pengaplikasiannya, yaitu ajaran tauhid dalam Serat Centini. Pada Serat Centini menerangkan dan menyerukan ajaran tauhid melalui khutbah Seamong Raga kepada Tamang Raras, yang isi khutbahnya berisi, kuatkanlah tauhidmu Dinda, penuhilah dalam kemantapanmu, jangan menyimpang salah arah, tolaklah hal yang tidak jadi, ciptakanlah hal yang ingin kau capai, sesungguhnya kebagusan hanyalah diamu menuju ke keabadian, abadi menuju dalam mati, mati dalam hidup, harus menjadi ahli fana. Serat Centini jilid 6, bait 6, halaman ke-65. Dikutip dari Muslimah 2013, nomor 109. Sekian penjelasan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ikhda telah menjelaskan aspek dakwah Islam terhadap akulturasinya terhadap karya sastra Serat Centini tadi. Jadi setelah kita diskusi tadi, setelah kita presentasikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Serat Centini yang merupakan kesusastraan Jawa, yang merupakan ensiklopedi budaya Jawa, ternyata berakulturasi dengan nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hal tersebut tidak serta-merta meninggalkan budaya Jawa itu sendiri, namun berakulturasi dengan nilai-nilai Islam itu. Jadi tercermin dari 3 aspek tadi, yaitu aspek tauhid, dakwah, dan ajaran surat. Demikian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada tuturan ataupun perkataan yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.